Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang apa itu hadits maudhu. Sebelumnya video ini hanya untuk memenuhi tugas perkuliahan kami, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada perbuatannya, perkataannya, takrirnya, sifat akhlaknya, atau sifat semula jadinya, secara rekaan atau dusta semata-mata. Sebab-sebab munculnya hadits maudhu. Masalah hadits maudhu berawal dari pertentangan politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pembuatan hadis-hadis palsu yang tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu. Faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Pertama, faktor politik. Perbedaan yang berkaitan politik ini mendorong masing-masing kelompok berusaha untuk memenangkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lawan, dalam upaya mendukung kelompok mereka masing-masing serta menarik perhatian umat agar berpihak kepada mereka. Maka mereka, dalam melakukan kampanye politik, mereka mencarilah argumen-argumen dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi jika mereka tidak menemukan argumen yang mereka butuhkan di dalam kedua sumber tersebut, maka mereka mulai menciptakan hadis-hadis maudhu yang kemudian disandarkan kepada Nabi SAW. Kedua, usaha dari musuh Islam yaitu kaum zindik. Menyadari akan ketidakmampuan mereka dalam berkonfrontasi dengan umat Islam melalui tindakan merusak agama dan menyesatkan umat dengan cara membuat hadis-hadis maudhu dalam bidang-bidang akidah, ibadah, hukum, dan sebagainya. Ketiga, sifat fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. Mereka yang fanatik terhadap bahasa Persia, membuat hadis yang mendukung keutamaan bahasa Persia, dan sebaliknya, bagi mereka yang fanatik terhadap bahasa Arab akan membuat hadis yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab dan mengutuk bahasa Persia. Keempat, pembuat cerita atau kisah. Para pembuat cerita dan ahli kisah melakukan pemalsuan hadis dalam rangka menarik simpati orang banyak, atau agar para pendengar kisahnya kagum terhadap kisah yang mereka sampaikan, ataupun juga dalam rangka untuk mendapatkan imbalan rizki. Kelima, perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Perbuatan ini umumnya muncul dari para pengikut suatu mazhab, baik dalam bidang fikih atau ilmu kalam. Mereka menciptakan hadis-hadis maudhu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat, hasil ijtihad dan pendirian para imam mereka. Keenam, semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Di kalangan orang-orang zuhud atau para ahli ibadah ada yang beranggapan bahwa membuat hadis-hadis yang bersifat mendorong agar giat beribadah atau targhib, atau yang bersifat mengancam agar tidak melakukan tindakan yang tidak benar atau tarhib, dalam rangka bertakorup kepada Allah, adalah diperbolehkan. Lalu, ada kriteria kepalsuan hadis. Di antara ciri-ciri bahwa hadis itu maudhu atau palsu ialah, yang kesatu, pengakuan dari pemalsu itu sendiri. Kedua, terdapat keganjilan dan rusak maknanya. Ketiga, bertentangan dengan ketetapan Alkitab dan As-Sunnah. Kedudukan hadis maudhu. Dalam kategori hadis menurut ulama muhadisin, hadis maudhu termasuk hadis yang paling buruk kualitasnya, karena merupakan hadis palsu yang sama sekali tidak pernah dikatakan, diperbuat maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW.